Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah akuntansi manufaktur ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan harga pokok proses lanjutan. Anggota kelompok 6 yaitu yang pertama Safasena Salsabila NIM 1264062010006, yang kedua Zakina Laili Hamsna NIM 1264062010020, yang ketiga Ainatul Nabila NIM 1264020010034, dan Nurul Lailatul Saadah dengan NIM 1264062010045. Berikut materi yang akan kita bahas mengenai harga pokok proses lanjutan 2, yaitu yang pertama metode masuk pertama, keluar pertama, departemen setelah departemen produksi pertama, dan yang kedua tambahan bahan baku dalam departemen setelah departemen produksi pertama. Metode masuk pertama, keluar pertama, departemen setelah departemen produksi pertama. Di dalam departemen produksi, setelah departemen produksi pertama, produksi telah membawa harga pokok dari departemen sebelumnya. Produk dalam proses yang membawa harga pokok dari periode sebelumnya, produk tersebut digunakan pertama kali untuk menentukan harga pokok yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang. Perhitungan harga pokok kumulatif produk yang dihasilkan departemen 2 dari contoh tabel berikut ini. Harga pokok produk yang ditransfer dari departemen 1 dengan total biaya 77.019.000 dan unit ekuivalensinya 35.000 diperoleh biaya per unit 2.201. Biaya per unit ini diperoleh dari total biaya dibagi unit ekuivalensi. Biaya yang dikeluarkan departemen 2 dalam periode sekarang. Biaya tenaga kerja 37.068.000 dibagi biaya ekuivalensinya 38.000 diperoleh 975. Biaya overhead pabrik 44.340.000 dibagi biaya ekuivalensinya 36.800 diperoleh 1.205 rupiah. Dari perhitungan tersebut diperoleh jumlah total biaya 158.427.000 dan jumlah biaya per unitnya 4.381. Dari hasil tersebut dapat dihitung yang pertama 100% min 20% kali 6.000 unit plus 32.000 unit plus 40% kali 3.000 unit. Yang kedua 100% min 60% kali 6.000 unit plus 32.000 unit plus 80% kali 3.000 unit. Atas data perhitungan harga pokok persatuan dalam tabel tersebut, dapat dihitung harga pokok produk yang ditransfer oleh Departemen 2 ke gedung dan harga pokok produk dalam proses pada akhir bulan Januari 2003 di Departemen 2 seperti berikut ini. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Harga pokok produk dalam proses awal yaitu 16.442.000. Biaya penyelesaian produk dalam proses awal PTK 80% kali 6.000 kali 975 diperoleh hasil 4.680.000. BOP 40% kali 6.000 kali 1.205 diperoleh 2.892.000 dan jumlahnya yaitu 24.400.000.
Harga pokok produk dari produksi sekarang 32.000 unit kali 4.381 diperoleh 140.192.000 dijumlah dan memperoleh hasil 164.202.000 rupiah. Hasil pokok produk dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen 1 3.000 kali 2.201 diperoleh 6.603.000 rupiah. BTK 3.000 kali 40% kali 975 diperoleh 1.170.000. BOP 3.000 kali 80% kali 1.205 diperoleh 2.892.000 dengan jumlahnya 10.665.000. Maka jumlah biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 yaitu 174.869.000. Jumlah sesungguhnya adalah 164.206.000. Pencantuman jumlah tersebut dikurangi 2 juta karena adanya pembulatan angka pada waktu perhitungan biaya per unit. Perhitungan tersebut di atas dapat disajikan dalam laporan biaya produksi Departemen 2 seperti tabel berikut. Data produksi. Produksi dalam proses awal adalah 6.000 kg. Yang diterima dari Departemen 35.000 kg. Jumlahnya adalah 41.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke gudang 38.000 kg. Produk dalam proses 3.000 kg. Jumlahnya adalah 41.000 kg. Biaya yang dibebankan dalam Departemen 2. Harga pokok produk dalam proses awal total biayanya adalah 16.442.000. Biaya yang dikeluarkan sekarang. Harga pokok produk yang diterima dari Departemen 1 77.019.000. Biaya per kilonya adalah 2.201. Biaya tenaga kerja 37.068.000. Biaya per kilonya Rp975. Biaya overhead pabrik Rp44.340.000. Biaya per kilonya Rp1.205. Jumlah biaya produk yang dibebankan Departemen 2 adalah 174.869.000. Biaya per kilonya 4.381. Perhitungan biaya harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Harga pokok produk dalam proses awal adalah Rp16.442.000. Biaya penyelesaian produk dalam proses awal BTK 80% dikali 6.000 dikali Rp975. Totalnya adalah Rp4.680.000. BOP 40% dikali 6.000 dikali Rp1.205. Totalnya adalah Rp2.892.000. Jumlahnya adalah Rp24.014.000. Harga pokok produk dari produksi sekarang adalah 32.000 unit dikali Rp4.381. Totalnya adalah Rp140.192.000. Jumlahnya adalah Rp164.202.000. Harga pokok produk dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen 1 3.000 kali Rp2.201. Totalnya Rp6.603.000.
biaya tenaga kerja Rp1.170.000, biaya overhead pabrik Rp2.892.000. Totalnya adalah Rp10.665.000. Jadi, jumlah biaya yang dibebankan dalam Departemen 2 adalah Rp174.869.000. Jadi, jumlah sesungguhnya adalah Rp164.206.000. Pencantuman jumlah tersebut dikurangi 2 juta karena adanya pembulatan angka pada waktu perhitungan biaya per unit. Tambahan bahan baku dalam departemen setelah departemen produksi pertama. Umumnya, bahan baku diolah pertama kali dalam departemen pertama. Departemen produksi berikutnya hanya mengolah lebih lanjut produk hasil departemen pertama dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Namun demikian, seringkali di dalam proses produksi, bahan baku ditambahkan dalam departemen setelah departemen produksi pertama. Tambahan bahan baku ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika menambahkan jumlah produk yang dihasilkan dalam departemen di mana tambahan bahan baku tersebut terjadi. Jika tambahan baku tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan, maka tambahan ini tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan. Maka tambahan ini tidak berpengaruh terhadap perhitungan unit ekuivalen produk yang dihasilkan dan sebagai akibatnya tidak mempengaruhi perhitungan harga pokok persatuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. 2. Menambah jumlah produk yang dihasilkan dalam departemen produksi tambahan bahan baku tersebut. Jika terjadi tambahan produk yang dihasilkan dengan adanya tambahan bahan baku dalam departemen setelah departemen produksi pertama, maka hal ini akan berakibat diadakannya penyesuaian harga pokok persatuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Penyesuaian ini sebelumnya yang semula dipikul oleh jumlah produk yang lebih banyak sebagai akibat tambahan bahan baku tersebut. Akibatnya, harga pokok produk per unit yang berasal dari departemen sebelumnya menjadi lebih kecil. Contoh berikut ini melukiskan tambahan bahan baku yang mengakibatkan tambahan jumlah produk yang dihasilkan di Departemen 2. Contohnya sebagai berikut. PT Oki Sasangka memproduksi produknya melalui dua departemen produksi, Departemen 1 dan Departemen 2. Bahan baku tidak hanya diproses dalam Departemen 1 saja, namun juga ditambahkan dalam proses produksi Departemen 2. Tambahan bahan baku ini ditambah jumlah produksinya kumulatif Departemen 1. Data produksi dan biaya produksi Departemen 2 dalam bulan Januari 2003 tercantum dalam tabel berikut. Data produksi dan biaya produksi Departemen 2 PT Oki Sasangka pada bulan Januari 2003. Data produksi, harga pokok produk dalam proses awal, BBB 100%, BTK 20%, BOP 60%, sejumlah 6.000 kg. Unit yang diterima dari Departemen 1 sebesar 35 kg. Tambahan produk karena bahan baku sebesar 4.000 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 38 kg. Produk dalam proses akhir, BBB 100%, BTK 40%, BOP 80%, 7.000 kg. Harga pokok produk dalam proses awal. Harga pokok dari Departemen 1 sebesar Rp11.150.000. Biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2 pada bulan ini yaitu
biaya bahan baku sebesar 950.000, biaya tenaga kerja sebesar 1.152.000, biaya overhead pabrik sebesar 4.140.000 ditambahkan menjadi 17.392.000. 17.392.000 adalah harga pokok kumulatif produk dalam proses awal. Harga pokok produk yang diterima dari Departemen 1 dalam bulan ini adalah 35 juta kali 2.200.000 sama dengan 77.019.000 rupiah. Biaya produksi Departemen 2 bulan ini, biaya bahan baku sebesar 15 juta, biaya tenaga kerja sebesar 37.068.000 rupiah, biaya overhead pabrik sebesar 44.340.000 rupiah, ditambahkan menjadi jumlahnya 96.400.000 rupiah. 96.408.000 rupiah adalah jumlah biaya produksi Departemen 2 bulan ini. Selanjutnya, atas dasar data dalam tabel tersebut, perhitungan biaya produksi persatuan dengan menggunakan metode MPKP dapat dilakukan seperti tampak dalam tabel berikut ini. Di situ terdapat total biaya dan biaya persatuan. Harga pokok produk dalam proses di total biaya senilai 17.392.000. Dan harga pokok produk yang diterima dari Departemen 1 senilai 77.019.000. Biaya persatuannya Rp2.201. Lalu ada penyesuaian karena adanya tambahan bahan baku yang menambah produk yang dihasilkan. Itu senilai Rp226. Harga pokok produk yang diterima dari Departemen 1 setelah disesuaikan senilai Rp1.975. Biaya produksi yang ditambahkan dalam Departemen 2 ada biaya bahan baku, total biayanya 15 juta, biaya persatuannya Rp385. Biaya tenaga kerja di total biaya senilai 30.068.000, di biaya persatuannya Rp936. Di bawahnya ada biaya overhead pabrik, itu di total biayanya 44.340.000, dan di biaya persatuannya 1.109. Total biayanya Rp190.819.000, di biaya persatuannya Rp4.405. Atas dasar perhitungan biaya persatuan dalam tabel tersebut, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok produk dalam proses dapat dihitung sebagai berikut. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang, harga pokok produk dalam proses awal senilai Rp17.392.000, biaya penyelesaian produk dalam proses awal BTK 80% dikali 6.000 kali Rp936 senilai Rp4.492.800, BOP 40% dikali 6.000 dikali Rp1.109 senilai Rp2.660.600. Jadi totalnya Rp24.546.400. Harga pokok produk dari produksi sekarang 32.000 unit kali Rp4.405 senilai Rp140.960.000. Lalu dijumlahkan hasilnya menjadi Rp165.467.800. Harga pokok produk dalam proses akhir, harga pokok dari Departemen 1 sama dengan 7.000 dikali 1.975 senilai Rp13.825.000.
BBB bagi 7.000 kg kali 100% dikali Rp385, hasilnya Rp2.695.000. BTK 7.000 kg dikali 40% kali 936, hasilnya Rp2.620.800. BOP 7.000 kg kali 80% dikali Rp1.109, hasilnya Rp6.210.400. Jadi total menjadi Rp25.351.200. Jumlah biaya yang dibebankan dalam Departemen 2 senilai Rp190.819.000. Jumlah sesungguhnya adalah Rp165.506.400. Pencantuman jumlah tersebut dikurangi Rp37.800 karena adanya pembulatan angka pada waktu perhitungan biaya per unit. Perhitungan tersebut jika disajikan dalam laporan biaya produksi Departemen 2 tampak pada berikut ini. Data produksi produk dalam proses awal senilai 6.000 kg diterima dari Departemen 1 35.000 kg. Tambahan produk karena tambahan bahan baku 4.000 kg, jumlahnya 45.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke gudang 38.000 kg. Produk dalam proses 7.600 kg, jumlahnya 45.000 kg. Biaya yang dibebankan dalam Departemen 1, total biaya per unit, harga pokok produk dalam proses awal Rp17.392.000. Selanjutnya biaya yang dikeluarkan sekarang. Harga pokok produk yang diterima dari Departemen 1, total biayanya Rp70.019.000. Biaya per unitnya Rp2.201. Penyesuaian karena adanya tambahan bahan baku. Biaya per unitnya Rp226. Harga pokok produk yang diterima dari Departemen 1 setelah disesuaikan, harga per unitnya Rp1.975. Biaya yang ditambahkan Departemen 2, biaya bahan baku, total biayanya 15 juta, biaya per unitnya Rp385, biaya tenaga kerja, total biayanya Rp30.068.000, biaya per unitnya Rp936, biaya overhead pabrik Rp44.340.000, biaya per unitnya Rp1.109. Jumlah biaya produksi Rp190.819.000, biaya per unitnya Rp4.405. Selanjutnya perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Harga pokok produk dalam proses awal senilai Rp17.392.000. Biaya penyelesaian produk dalam proses awal, biaya tenaga kerjanya Rp4.492.800, biaya overhead pabrik Rp2.661.600. Harga pokok produk dari produk sekarang, hasilnya Rp24.546.400. 32.000 unit dikali Rp4.405, totalnya Rp140.960.000. Ditambahkan menjadi Rp165.467.800. Harga pokok produk dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen 1 7.000 dikali 1.975, hasilnya Rp13.825.000. Biaya bahan baku Rp2.695.000. Biaya tenaga kerja Rp2.660.800. Biaya overhead pabrik Rp6.210.400.
lalu memperoleh jumlah Rp25.351.200. Jumlah biaya yang dibebankan dalam Departemen 2 hasilnya Rp190.819.000. Nah, berikut hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Gambaran besar mengenai harga pokok proses lanjutan yang kedua. Semoga bermanfaat, dan ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.